Di sepanjang sejarah Nusantara, ada loh benda-benda yang ya lebih dari sekedar benda mati. Benda-benda ini tuh punya bobot sejarah, kekuatan spiritual, dan bahkan bisa menentukan takdir sebuah kerajaan. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu kisah yang paling legendaris di baliknya. Dan ini bukan pertanyaan dari novel fantasi loh ya. Ini tuh inti dari sebuah legenda yang udah bergema berabad-abad di tanah Jawa. Pertanyaan yang sama, yang bikin para raja waspada dan kesatria-kesatria di luar sana rela mempertaruhkan nyawa. Oke, coba kita dalemin lagi ya. Kutipan ini dia jantung dari misteri kita. Isunya tuh bukan soal seberapa tajam senjatanya, tapi tentang simbol kekuasaan. Sebuah legitimasi yang, saking kuatnya, dipercaya bisa menandingi raja yang lagi berkuasa sekalipun. Oke, jadi di bagian pertama ini kita bakal lihat lebih dekat lagi soal legenda yang jadi pembuka cerita kita. Sebuah kisah tentang ambisi, kekuatan, dan tentu saja dua bilah keris yang jadi rebutan. Nah, coba ingat-ingat dua nama ini, Naga Sastra dan Sabuk Inten. Karena keduanya ini bukan keris biasa, sama sekali bukan. Keduanya diyakini bukan cuma senjata, tapi lebih kayak penanda takdir, pembawa restu dari para leluhur yang jadi syarat mutlak buat seorang penguasa sejati. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin sebuah keris itu bisa jadi seistimewa itu? Sampai punya kekuatan sebesar itu? Nah, jawabannya ada di detail pembuatannya. Yuk kita bedah bareng-bareng anatomi dari bilah mistis ini. Oke, yang pertama ada yang namanya dapur. Anggap aja ini tuh kayak cetak birunya atau DNA dari sebilah keris. Mau bilahnya lurus atau berkelok-kelok yang biasa disebut look, itu semua ditentukan sama dapurnya. Jadi inilah identitas paling dasar dari sebuah keris. Terus ada yang namanya pamor. Nah, kalau dapur tadi itu bentuknya, pamor ini bisa dibilang jiwanya. Pola artistik yang kelihatan di bilahnya itu loh. Ini muncul dari perpaduan logam yang ditempa berulang-ulang. Dan ini bukan sekedar hiasan ya, setiap guratannya itu punya makna dan doa tersendiri. Dan nama-namanya itu, puitis banget. Ada udan mas atau hujan emas, itu buat kemakmuran. Terus beras wutah atau beras tumpah, ya buat kecukupan pangan. Bahkan ada ngulit semangka alias kulit semangka yang dipercaya bikin gampang bergaul. Ini nunjukin banget kan, kalau keris itu tuh karya seni, filosofi, dan harapan yang ditempa jadi satu. Nah, sekarang kita sampai ke jantung permasalahannya. Inilah yang ngejawab pertanyaan kita di awal tadi. Kekuatan Naga Sastra dan Sabuk Inten buat menantang kerajaan itu datangnya bukan dari seberapa tajam bilahnya, tapi dari statusnya sebagai sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah pusaka. Ini dia nih beda kuncinya, antara sekedar benda sama pusaka. Coba bayangin, pisau dapur itu kan benda ya. Kalau rusak, ya tinggal beli lagi. Tapi, keris warisan kakek buyut, nah itu pusaka. Dia bawa cerita, identitas, bahkan jiwa dari generasi-generasi sebelumnya. Nggak bakal bisa diganti. Dan kalau kita lihat definisi formalnya, pusaka itu adalah jembatan. Jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi punya pusaka kayak Naga Sastra itu bukan cuma soal punya barang antik, tapi artinya Anda lagi megang mandat dari masa lalu, sebuah klaim kuat untuk masa depan. Dan ternyata konsep pusaka ini luas banget loh. Bukan cuma soal benda kayak keris, ada juga yang namanya pusaka alam. Contohnya kayak lanskap alam, gunung, atau sungai. Terus ada pusaka budaya. Nah, ini bisa berupa candi, tarian, atau bahkan resep masakan warisan. Tapi, gimana caranya sebuah konsep kuno soal legitimasi dan kekuasaan ini bisa tetap relevan sampai sekarang? Nah, sekarang kita lihat yuk gimana Indonesia secara aktif merawat pusaka buat mastiin maknanya dan juga kekuatannya gak hilang di telan zaman. Lihat deh, mulai dari pengakuan global oleh UNESCO di tahun 91, terus ada deklarasi piagam nasional di tahun 2003, ini semua menunjukkan ada komitmen yang nyata. Dan yang paling penting, upaya ini diturunkan ke generasi berikutnya lewat pendidikan formal. Ini benar-benar komitmen serius, supaya cerita-cerita ini nggak akan pernah padam. Nah, ini contoh yang pas banget buat ngegambarin dua pilar pusaka tadi. Di satu sisi, kita punya peninggalan candi yang megah, ini pusaka yang bisa kita sentuh kan? Nah, di sisi lain, ada makanan tradisional. Resepnya, cara masaknya, itu semua adalah pusaka tak berwujud yang sama pentingnya. Dan ini dia ujung tombaknya, momen krusial di mana pengetahuan ini diwariskan. Dengan ngenalin anak-anak ke pusaka mereka dari kecil, kita bisa mastiin kalau warisan ini tuh nggak cuma jadi artefak mati di museum, tapi benar-benar jadi bagian hidup dari identitas mereka.
Oke, setelah kita sama-sama paham betapa dalamnya konsep pusaka ini, yuk kita coba bawa obrolan ini jadi sedikit lebih personal. Coba deh, perhatikan pemandangan indah ini. Ini yang disebut pusaka saujana. Sebuah kondisi di mana alam dan budaya itu udah nyatu, nggak bisa dipisahin lagi. Jadi ini bukan cuma soal gunung atau sawahnya, tapi soal hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan yang udah terjalin ratusan tahun. Wah, ini bentuk pusaka yang paling dalam sih. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Mungkin bukan keris yang bisa menggulingkan kerajaan ya, tapi bisa jadi itu resep masakan nenek, selembar kain tenun tua, atau bahkan dongeng sebelum tidur yang diceritain turun-temurun. Coba deh pikirin, benda apa yang menyimpan cerita dan jiwa budaya Anda? Nah, itulah pusaka Anda.